Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint kami, yaitu dengan judul Gambaran Umum Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU. Dan ini adalah beberapa nama anggota dari kelompok 1 ya, bisa dilihat. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sejarah singkat perusahaan. Lembang merupakan daerah kecamatan yang cukup luas dan potensial dengan objek wisatanya, serta dikenal juga sebagai daerah penghasil sayur mayur di daerah Jawa Barat. Selain daripada itu, daerah Lembang juga cocok dan bahkan telah terbukti hasilnya dalam pengembangan peternakan sapi perah. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara yang disingkat KPSBU Lembang didirikan sejak tanggal 8 Agustus 1971 dengan badan hukum nomor 489/BH/DK/10/10. Koperasi tersebut lahir akibat adanya kolektor yang sudah banyak menguasai pemasaran susu sapi di daerah Lembang. Karena dari itulah timbul salah satu hasrat yang disertai kebulatan tekad para peternak yang bergabung dalam mendirikan suatu koperasi. Atas dasar itulah sehingga KPSBU Lembang didirikan di tengah peternakan yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Utara. Susunan kepengurusan dalam koperasi disahkan oleh anggota, maka timbullah berbagai rencana untuk melakukan suatu kegiatan secara bertahap, seperti mengadakan pembinaan terhadap peternak yang sudah tergabung dalam organisasi KPSBU Lembang. Yang kedua, memberikan pengertian tentang pentingnya koperasi terhadap para peternak yang belum masuk menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan para peternak sapi. Yang keempat, melaksanakan penampungan produksi susu dari para peternak anggota KPSBU Lembang. Selanjutnya, memasarkan produksi susu dari para peternak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu para anggota KPSBU Lembang. Dari rencana yang disusun oleh para pengurus menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilan yang diperoleh itu penuh dengan tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Di antaranya, pada tahun 1972, KPSBU Lembang mengalami kemunduran. Hal ini mengakibatkan susu yang dihasilkan oleh para peternak di KPSBU Lembang mengalami penurunan. Meskipun KPSBU Lembang pada saat itu mengalami kemunduran, namun para pengurus dan anggotanya tetap setia sehingga KPSBU Lembang tetap bertahan dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 1977, koperasi memperlihatkan adanya kemajuan ditambah dengan adanya dukungan dari pemerintah setempat. Sehingga sampai saat ini perkembangan KPSBU Lembang mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan berbagai pihak. Struktur organisasi perusahaan. Tujuan organisasi dapat tercapai apabila setiap anggota tersebut mengetahui tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kekuasaan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, yang biasanya disusun suatu job description atau adanya pembagian tugas yang jelas yang dapat dinyatakan dalam struktur organisasinya. Struktur organisasi KPSBU lembaga pada dasarnya sama dengan struktur organisasi koperasi lainnya, yaitu mempunyai perlengkapan organisasi yang terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus yang menjalankan kegiatan usaha koperasi, dan badan pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengolahan koperasi. Struktur organisasi pada Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara atau KPSBU terdiri dari RAT, Badan Penasehat Pengurus, Badan Pengawas, Komisaris Daerah, Manajer Pembukuan dan Keuangan, Unit Waserda, Unit Produksi, Unit Pakan Ternak, Unit Kredit, Unit Pemasaran, Unit Kendaraan, Unit Obat dan Peralatan, dan anggota. Uraian tugas pengelolaan perusahaan ini selain ditentukan manajemen untuk memperlancar proses produksi, juga dilakukan penetapan tugas dan wewenang pada tiap-tiap
bagian fungsi jabatan yang sesuai dengan struktur organisasi. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Tugas rapat anggota adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi. Yang ketiga, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam bidang organisasi, usaha, dan keuangan. Yang keempat, menetapkan dan mengesahkan program kerja, anggaran, belanja, dan pendapatan koperasi. Yang kelima, memilih, mengangkat, dan memberhentikan dalam pengurus dan pemeriksa. 2. Pengurus merupakan badan hukum koperasi yang bisa menentukan hasil atau gagalnya koperasi. Pengurus di KPSBU lembaga terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan komisaris umum. Adapun tugas dari pengurus adalah sebagai berikut. A. Memimpin organisasi dan usaha serta dalam rapat anggota. B. Mengangkat dan memberhentikan manajer. C. Menerima anggota baru dan melayani kepentingan para anggota. D. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang diimpahkan kepada manajer. E. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan selama setahun kepada anggota melalui rapat tahunan. 3. Badan pengawas. Badan pengawas adalah wakil-wakil anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Adapun tugas badan pengawas adalah sebagai berikut. Mendapatkan segala keterangan yang dibutuhkan. B. Meneliti segala catatan di koperasi. C. Melakukan laporan tertulis tentang hasil pengawasan. D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. 4. Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus dan diberikan kekuasaan oleh pengurus untuk melakukan kegiatan sehari-hari di bidang usaha. Adapun tugas dan wewenang manajer adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan kebijakan tugas yang telah ditetapkan oleh pengurus. B. Dikoordinasi menyusun rencana kerja dan anggaran dari masing-masing bagian. C. Memberikan petunjuk dan pengarahan agar pelaksanaan kerja tidak menyimpan dari rencana yang telah ditetapkan. D. 4. Manajer. Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus dan diberi kekuasaan oleh pengurus untuk melakukan kegiatan sehari-hari di bidang usaha. Adapun tugas dan wewenang manajer adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan kebijakan tugas yang telah ditetapkan oleh pengurus. B. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing bagian. C. Memberikan petunjuk dan pengarahan agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. D. Meminta informasi dari karyawan. E. Membantu pengurus dalam mengerjakan rencana kerja anggaran dasar kepada rapat anggota. F. Memimpin dan mengkoordinasi karyawan yang ada di bawahnya. G. Mengambil langkah-langkah pengamanan harta kekayaan koperasi. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kerugian. H. Membuat laporan tertulis kepada pengurus. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu komisaris daerah. Komisaris daerah berstatus sebagai pengurus koperasi di daerah yang berfungsi sebagai penyalur apresiasi anggotanya. Adapun tugas komisaris daerah adalah sebagai berikut, yaitu memonitor keluar masuknya anggota, selanjutnya memelihara buku pendaftaran anggota, memelihara persatuan dan kesatuan antar anggota, melaporkan situasi komisaris daerah setiap hari Senin. Selanjutnya mempersiapkan erat bagi kepentingan mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Selanjutnya yaitu kepala unit pembuatan pembukuan dan keuangan, memimpin kegiatan-kegiatan administrasi, pembukuan dan keuangan, serta mengusahakan agar manajemen keuangan dan pengelolaan akuntansi dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tugas dari Kepala Unit Pembukuan dan Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab kepada pengurus melalui manajemen. Yang kedua, mengemukakan uang kas. Yang ketiga, memberikan laporan mengenai posisi uang kas. Yang keempat, memberikan sarana dan pertimbangan kepada manajer dan bidang keuangan. Yang kelima, yaitu bertanggung jawab atas kelengkapan buku administrasi keuangan. Nah, yang ketujuh, Kepala Unit Produksi memimpin kegiatan-kegiatan dilakukan proses produksi serta mengusahakan kelancaran proses produksi demi tercapainya kualitas dan kuantitas yang baik. Adapun tugas dari Kepala Unit Produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memonitor sebagai kegiatan produksi. Yang kedua, mengajukan segala kebutuhan di unit produksi susu. Yang ketiga, mengatur tugas karyawan masing-masing. Selanjutnya yaitu Kepala Unit Pemasaran memimpin kegiatan-kegiatan dilakukan bagian pemasaran dan penyelenggaraan sistem pemasaran produk sesuai dengan rencana yang disepakati telah. Adapun tugas-tugas Kepala Unit Pemasaran adalah sebagai berikut: mengadakan laporan bulanan, melayani penjualan, bertanggung jawab kepada kepala produksi, membuat laporan bulan hari pada bendahara. 9. Kepala Unit Makanan Ternak memimpin kegiatan-kegiatan di lingkungan produksi makanan ternak serta mengusahakan kelancaran produksi. Adapun tugas-tugas Kepala Unit Makanan Ternak adalah sebagai berikut: A. Mengadakan pencatatan atas semua pembelian barang. B. Mengadakan daftar faktur pembelian baik tunai maupun kredit. C. Membantu manajer dalam menyusun anggaran makanan ternak. D. Membuat laporan bulanan pembelian. E. Memeriksa kualitas makanan ternak. 10. Kepala Unit Kredit memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan simpan pinjam para anggota KPSBU. Adapun tugas Kepala Unit Kredit adalah sebagai berikut: A. Bertugas mengawasi dan mengusahakan kegiatan kesehatan hewan, mengesahkan kegiatan kesehatan hewan dan inseminasi buatan atas petunjuk Dinas Kesehatan. B. Membuat laporan kegiatan untuk KPSBU. C. Bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan hewan. D. Mengatur dan mengawasi kegiatan petugas IB. E. Mengelola kebutuhan obat atau peralatan kesehatan hewan. 11. Kepala Unit Kendaraan memimpin semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Adapun tugas Kepala Unit Kendaraan adalah sebagai berikut: A. Bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan KPSBU Lembang. B. Mempertanggungjawabkan keluar masuk kendaraan yang digunakan. C. Melaporkan hasil kegiatan unit kendaraan. D. Bertanggung jawab kepada manajer atau pengurus. 12. Kepala Unit Obat dan Peralatan memimpin semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan obat-obatan dan peralatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan ternak. Yang selanjutnya, aspek kegiatan perusahaan. Tenaga kerja melakukan aktivitas di KPSBU Lembang berjumlah 190 orang yang terdiri dari 176 pria dan 14 orang perempuan. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Spesifikasi tenaga kerja KPSBU Lembang dapat dilihat pada daftar lampiran. Lamanya hari kerja untuk staf adalah 6 hari dalam seminggu dan jam kerja mulai pukul 7 sampai setengah 3 sore. Pada hari Jumat yaitu pukul setengah 8 sampai setengah 12 siang. Sedangkan untuk karyawan unit produksi hari kerja penuh karena penerimaan susu dari peternak dilaksanakan setiap hari. Jam kerja dibagi menjadi 2 shift, pagi dan juga sore, sesuai dengan waktu penerimaan susu. Sistem pengupahannya yang diterapkan koperasi ini terhadap karyawannya yaitu pembayaran yang dilakukan 1 bulan sekali, disesuaikan dengan pendidikan. Masa kerja dan golongan gaji ini diberikan bersama uang lembur bagi karyawan yang melaksanakan kerja lembur. Sedangkan upah tenaga kerja borongan
tergantung dari banyaknya barang dengan sistem persentase dari banyaknya barang. Setiap bulan, karyawan tetap di KPSBU beserta keluarganya mendapat uang beras yang dibayarkan bersama uang gaji. Sedangkan fasilitas lainnya berupa pengobatan, kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, jaminan kematian, pemberian pakaian dinas, dan sepatu kerja yang diberikan setiap 1 tahun sekali. Pemasaran susu di KPSBU Lembang adalah ke industri pengolahan susu, antara lain ke PT Indomilk, Frisian Flag, dan yang mana keduanya berlokasi di Jakarta. Ada juga yang langsung ke konsumen. Mereka biasanya membeli ke KPSBU Lembang melalui agen untuk konsumen yang berada di Bandung. Harga pemasaran air susu di KPSBU untuk PT Frisian Flag dan Indomilk yaitu sebesar 640 perak per liter, sedangkan untuk agen adalah 800 per liter. Untuk eceran yaitu 900 per liter. Untuk standar mikroba terhadap air susu yang akan dikirim ke industri pengolahan susu adalah apabila pengolahan mikroba melebihi 30 juta, maka pihak pabrik akan mendapatkan sanksi sebesar 400 perak per liter. Jumlah mikroba yaitu 20-30 juta tidak akan mendapat bonus, sedangkan mikroba sebanyak 10-20 juta dari pihak pabrik akan mendapatkan bonus sebesar 2,5 liter, dan jumlah mikroba kurang dari 5 juta akan mendapatkan bonus 4 liter. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.